Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya percaya pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan satu kerinduan. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama terlebih dahulu satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang membawa hati kami, hidup kami. Biarlah hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau lewat pujian, lewat penyembahan yang kami bawa pagi hari ini. Biarlah Engkau berkenan Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang datang dengan bersahati untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ilahi di tempat ini Tuhan Yesus. Ketika kami bersahati untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu ya Tuhan. Oh, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan di tempat ini, Engkau yang kami kagumi, karena karya-karyamu yang selalu dahsyat dan ajaib. Kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami, pemeliharaanmu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan karena kebaikannya. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Yesus sungguh baik, Yesus teramat baik. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sembahlah Yesus, senangkanlah hati Yesus. Haleluya. Dengan hormat dan takut akan Engkau kami datang pagi hari ini Tuhan, ke hadapan tahta kasih karunia. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh ada hari ini sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi Engkau senantiasa terus tuntun kami. Kau selalu bersama dengan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Karenanya terimalah segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang kami tinggikan di tempat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit dulu bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri kita. Katakan Yesus kita baik. Mari kita memuji Dia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun juga. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suaramu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Haleluya. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suara-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan, karena kami adalah orang yang telah menerima kerajaan-Mu, kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena pagi hari kami datang beribadah dengan mengucap syukur, dan biar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita punya Bapa yang begitu ajaib. Bapa yang baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku,
Kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau Tuhan, membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, menolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan meninggalkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Ku percaya Kau Tuhan takkan membiarkan kami berjalan sendiri, sebab Kau selalu ada untuk kami, Yesus. Karena itu kami mau selalu berjalan bersama-Mu, melewati segalanya. Kami datang untuk mendekat kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kami menyadari kami perlu Engkau selalu.
Hanya Engkau sandaran kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang mau kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Apapun kondisi tantangan yang sedang kami hadapi, satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di depan kami. Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang berperang untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada untuk kami. Terima kasih. Thank you Jesus. Karena kami akan selalu berseru kepadamu Tuhan. Mengangkat kepala kami, tangan kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segala. Mari kita panggil bersama-sama. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Bersamamu ku lewati segalanya. Bersamamu ku lewati segalanya. Kami tahu apapun situasi dan musim kehidupan kami tetap punya Tuhan yang setia buat kami. Kau tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan hidup kami. Sebabnya kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Sampai seluruh kehendak dan rencana-Mu jadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami ada pagi ini bukan karena sebuah kebiasaan, kami datang dengan sebuah rasa haus. Kami sadar bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya puaskan kehidupan kami, penuhi hidup kami dengan pribadi-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Waktu Kau menyatakan firman-Mu, Kau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Kau sedang menyatakan jalan-jalan-Mu, Kau sedang menyatakan kehendak-Mu pada kami semua. Itu sebabnya hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang terpuruk, yang hampir menyerah kalah. Hari dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan untuk kami bangkit lagi dan jalan lagi bersama dengan Tuhan untuk raih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada semua itu, lebih daripada mujizat, lebih daripada semua pertolongan, kami merindukan biar pagi ini kami boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya. Karena kami yakin kalau Roh Kudus tidak mengurapi kami, kami tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Baik, saya mau melanjutkan atau saya menyambung apa yang saya sudah bahas dalam kebaktian yang pertama tadi. Saya berbicara tentang perjanjian Eden atau Edenic Covenant. Itu tema yang saya ambil di sepanjang hari ini di tempat ini, di GB Pasar ini, saudaraku. Nah, mungkin supaya saudara tidak kehilangan konteks daripada apa yang saya mau bagikan kepada saudara, saya ingin menjelaskan hal ini sebagai pendahuluan aja sebelum kita nanti menukik kepada poin yang kita akan bahas. Tentunya di dalam Kejadian pasal yang kedua ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Nah, saya ingin jelaskan ini dulu di awal bahwa kalau saudara mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada dua tema besar Alkitab kita tuh. Minimal ada dua tema besar ini ya. Tema yang pertama adalah Tuhan itu adalah Raja. Katakan dulu sama-sama, Tuhan adalah Raja. Jadi Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah, dan dia punya sistem pemerintahan, oke? Dia punya sistem pemerintahan di sorga yang disebut sebagai kerajaan sorga. Dan dia ingin supaya pemerintahnya ini hadir di bumi ini, oke? Jadi itu tema Alkitab kita yang pertama. Apa tema yang pertama? Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang memerintah, dan dia punya sistem pemerintahan yang disebut kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan dia ingin supaya kerajaannya itu hadir di bumi ini, di muka bumi ini. Itu sebabnya kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Surat Ibrani bilang itu ya saudara ya. Dunia akan tergoncang, semua kekuatan dalam dunia akan tergoncang. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak akan tergoncang. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini yang pertama tema Alkitab kita ya. Nah, Tuhan mau kita mengenal dia sebagai Tuhan yang adalah Raja. Itu yang saya bilang, sayang sekali memang kita diajar cuma sekedar Tuhan adalah juru selamat. Tidak ada salah dia juru selamat, tapi siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang jadi juru selamat buat kita itu? Dia Kristus ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 bilang gitu kan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi siapa juru selamat yang lahir itu? Yaitu Kristus Tuhan. Oke? Kristus itu apa artinya? Itu Mesias, Raja yang diurapi. Jadi tema yang pertama dari Alkitab adalah Tuhan itu adalah Raja. Pertanyaannya adalah, sudahkah dia jadi Raja dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengenal dia sebagai Raja? Itu penting ya. Jadi Tuhan harus jadi Raja atas hidup kita. Nah, tema yang kedua dari Alkitab kita adalah Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus juga Tuhan yang adalah kasih. Katakan dulu sama-sama, Tuhan adalah kasih. Jadi karena dia adalah kasih, dia bukan punya kasih, dia bukan memiliki kasih, tapi dia adalah kasih. Karena dia adalah kasih, dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kenapa manusia? Kenapa Tuhan mau bangun hubungan dengan manusia? Karena manusia dari sejak awal telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi representasi Tuhan di bumi ini. Jadi manusia dari sejak awal sudah dipilih untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini. Makanya dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Itu yang membedakan manusia dengan semua ciptaan yang lain. Jadi karena Tuhan adalah kasih, dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya itu. Dan hubungan yang penuh kasih yang dia bangun dengan manusia itu dia ikat dalam perjanjian. Jadi kalau dikasih singkat tema kita dalam Alkitab kita ini ada dua, yaitu kerajaan, kingdom, dan yang kedua adalah covenant, perjanjian. Makanya di sepanjang Alkitab saudara akan ketemu covenant demi covenant, perjanjian demi perjanjian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Kapan dia ingin melaksanakan rencananya atas muka bumi ini? Pola yang saudara dan saya temukan di Alkitab adalah dia akan pilih seseorang, dia tetapkan seseorang, lalu kemudian dia bangun hubungan dengan orang tersebut, dia mengikatkan diri dengan orang tersebut dalam perjanjian. Itu kita temukan di sepanjang Alkitab bagaimana Tuhan bekerja. Polanya kayak begitu. Makanya kemudian kita ketemu ada perjanjian Adamik, ada perjanjian Edenik, ada perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan Musa, perjanjian Tuhan dengan Israel, perjanjian Tuhan dengan Daud.
perjanjian Tuhan dengan siapapun. Banyak sekali di Alkitab sampai di perjanjian baru kita punya perjanjian dengan Tuhan. Setiap kali kita makan minum perjamuan kudus, kita selalu diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dibawa masuk dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan dia mengikatkan dirinya dengan kita dalam sebuah hubungan, dalam sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu materainya adalah darah Yesus Kristus sendiri. Makanya Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul gak saudara? Jadi Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Nah itu yang saya bilang, apa itu perjanjian? Perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua pihak. Tidak pernah perjanjian itu satu pihak, tidak pernah. Perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak. Di mana pihak pertama ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Pihak kedua ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Ketika pihak pertama mengerjakan bagiannya, tanggung jawabnya. Pihak kedua mengerjakan tanggung jawab dan bagiannya. Maka semua konsekuensi daripada perjanjian itu dapat terwujud, dapat terlaksana, dapat berlaku. Itu yang terjadi. Sayangnya itu saya bilang, kita diajar-ajar cuma promise terus. Kita diajar jadi anak-anak Tuhan banyak hari ini kecanduan promise. Tapi kita gak mau hidup dalam covenant. Kita mau janji Tuhan tapi kita gak mau hidup dalam perjanjiannya. Padahal janji Tuhan itu adalah bagian daripada perjanjiannya. Setuju Bapak Ibu? Yesaya pasal 54 ayat 10 berkata, gunung-gunung akan beranjak, bukit-bukit akan bergoncang. Tapi kasih setia dan perjanjian damaiku tidak akan pernah beranjak. Makanya Yesus bilang, dunia bisa gonjang ganjing. Tapi kalau kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan kita adalah perjanjian yang tidak akan tergoyahkan. Amin. Hidup dalam perjanjian. Jadilah umat perjanjian. Saya sudah pernah bahas itu beberapa waktu lalu di tempat ini kan. Jadilah umat perjanjian. Sehidup berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu perjanjian yang tak akan tergoyahkan. Dan saudara jangan ragukan Tuhan. Tuhan, Alkitab bilang Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau dia janji, dia pasti akan menggenapi. Amin saudara. Masalahnya adalah saudara mengerjakan gak tanggung jawab saudara. Itu penting. Jadi fokus kita harus pada covenantnya bukan pada promise-nya. Betul kita hidup dari promise-nya. Tapi konsentrasi kita harusnya bukan pada promise-nya dong. Konsentrasi kita harusnya pada apa? Covenant kita sama Tuhan. Bahwa kalau kita hidup sebagai umat Tuhan, melakukan tanggung jawab kita dalam perjanjian dengan Tuhan itu, janji Tuhan pasti akan jadi dalam hidup kita. Itu kan harusnya kan. Oke? Jadi sampai di sini saudara bisa mengikuti ya. Jadi ada dua tema besar Alkitab kita apa? Tuhan adalah Raja. Yang kedua, Tuhan adalah kasih. Karena dia adalah kasih, dia mau membangun relasi, dia mau membangun hubungan yang penuh kasih dengan kita. Dan hubungan penuh kasih dalam hidup kita dengan Tuhan itu dia ikat dalam perjanjian. Apa itu perjanjian? Kesepakatan dua pihak itu. Di mana pihak pertama punya tanggung jawab, pihak kedua punya tanggung jawab. Waktu kita kerjakan tanggung jawab kita, Tuhan pasti kerjakan bagiannya dalam hidup kita. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan memberkati saudara. Bagian Tuhan apa? Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Bagian Tuhan apa? Dia memelihara kehidupan kita. Bagian kita, kerjakan kehendak Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Konsentrasilah sama tanggung jawab saudara. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Nah kita akan lihat salah satu perjanjian yang Tuhan adakan di dalam Alkitab. Karena kita sama-sama Kejadian pasal 2. Ini ayat-ayat yang kita bahas dari tadi pagi. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 15. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai 7, itu adalah bagian yang menjelaskan bahwa manusia itu dibentuk Tuhan dari debu tanah. Lalu kemudian setelah dibentuk dari debu tanah, lalu kemudian Alkitab berkata ayat 7, Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia ciptaannya dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup itu berbeda dengan binatang sama tanaman ya, kita diajar di biologi sama aja, enggak. Alkitab tidak mengajarkan itu sama. Kita berbeda dari binatang sama tumbuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, dia taruh rohnya, dia taruh dirinya dalam diri manusia. Itu yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, itu ayat 7. Nah ayat 8 coba kita baca. Setelah Tuhan membentuk manusia, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden.
Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Katakan sama-sama, yang menarik dan yang baik. Jadi yang Tuhan siapkan dan sediakan buat manusia selalu yang menarik, yang baik. Tuhan gak pernah kasih yang jelek, Tuhan kasih yang bagus buat manusia. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden itu untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada, emas saudaraku ya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dari sini, dari penjelasan ini, kemudian kita tahu Taman Eden yang diberikan Tuhan atau yang disediakan Tuhan buat Adam menempatinya itu bukan sebesar taman di kota Bandung ini. Ini taman besar banget saudaraku ya. Coba saudara lihat tuh wilayahnya tuh. Di sebelah timur Asyur ada sungai Tigris sampai sungai Efrat. Sekarang sungai Efrat itu ada di Irak kalau tidak salah saudaraku ya. Jadi besar sekali saudaraku ya. Nah perhatikan ini ayat 15. Setelah Tuhan siapkan dan sediakan semuanya, ini nih. Ini dia tanggung jawabnya Adam. Ayat 8 sampai 14 itu Tuhan sediakan buat manusia. Oke, semua tanaman yang terbaik, semua pohon yang terbaik, semua tanaman buah-buahan yang terbaik, yang menarik, yang baik. Emas ada di sana, semua. Ada permata, kata krisopras. Semua Tuhan udah siapkan buat Adam di Taman Eden itu. Nah ini bagiannya Adam nih. Itu yang saya bilang. Ingat, perjanjian itu tidak pernah terjadi satu pihak. Perjanjian itu selalu ada dua pihak. Ada bagian yang Tuhan siapkan, sediakan. Ada bagian yang harus manusia kerjakan. Amin saudara. Nah tanggung jawabnya Adam apa? Ini dia nih. Tuhan kasih tahu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tanggung jawabnya Adam adalah bukan menyediakan Taman Eden. Menyediakan Taman Eden itu tanggung jawab Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Bagiannya Adam adalah mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Kata mengusahakan itu dipakai kata abad. Katakan dulu sama-sama abad. Itu bahasa Ibrani itu, artinya bukan 100 tahun, bukan. Kata abad itu diterjemahkan dalam bahasa kita itu mengerjakan atau bekerja itu. Tadi pagi saya sudah bahas dalam kebaktian pertama tadi, bahwa itu tanggung jawab manusia makanya. Kalau saudara malas, saudara nganggur, saudara gak mau bekerja, saudara berdosa. Saudara mengingkari perjanjian itu. Tapi herannya kita menuntut Tuhan mengerjakan janjinya, bagaimana sih? Kita malas, kita gak mau kerjakan, tapi kita mau menerima janji Tuhan, gak bisa. Mengerjakan atau abad, itu tanggung jawab manusia. Dan tolong jangan dipahami bekerja cuma cari duit. Itu bekerja cari duit itu ada di kepala, di otak manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi dari sejak awal Tuhan tidak menyuruh manusia untuk bekerja untuk cari uang. Bekerja itu bukan untuk cari uang. Bekerja itu untuk memaksimalkan semua potensi. Semua yang Tuhan sudah sediakan. Kemudian yang terbaik keluar dari semua yang Tuhan sudah siapkan. Itu bekerja. Jadi bekerja harus kita pahami sebagai sesuatu yang bukan sekedar urusannya dengan duit. Bahwa dari situ kemudian kita menerima uang. Itu sesuatu yang mengikuti saja. Tapi dari awal Tuhan tidak menetapkan bekerja itu untuk uang. Bekerja itu adalah tanggung jawab manusia dari sejak awal untuk mengeluarkan semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin saudara. Makanya Tuhan paling benci kemalasan. Karena kemalasan adalah kita sedang mengingkari hakikat kita sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Jangan malas. Kasih tahu samping kanan kiri, jangan malas. Saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak akan kehilangan work. Orang banyak membatasi, memframing pekerjaan cuma sekedar job. Itu sebabnya kita cuma cari-cari job.
Padahal Tuhan sudah taruh work dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya. Jangan sekedar cari job. Worklah dalam kehidupan. Work itu di mana aja saudara. Dan bahkan tadi pagi saya katakan bahwa kata abad itu, dari kata abad itu muncul sebuah kata penyembahan di perjanjian lama, yaitu aboda. Aboda. Ke Indonesia jadi ibadah itu. Itu work tuh. Nah sayang itu yang saya bilang, yang diajar-ajar kepada kita tuh penyembahan cuma nyanyi. Padahal bekerja itu adalah penyembahan kita. Maka kita gak akan main-main. Saya tidak akan mendikotomi antara gini. Apa yang kita kerjakan di gereja ini dengan yang di luar. Enggak dong harusnya. Gereja sekarang mendikotominya, membedakannya. Oh yang di sini ibadah, yang di luar kita cari uang. Enggak. Di mana aja saudara ada. Saudara di tempat pekerjaan saudara. Saudara jadi ayah. Saudara jadi suami di rumah. Jadi ibu, jadi istri. Saudara bekerja juga. Betul gak sih saudara? Nah itu adalah ibadah kita. Itu penyembahan kita tuh kepada Tuhan. Amin saudara. Itu abad gitu kan. Nah saya mau masuk kepada kata kedua yang penting dari ayat ini adalah. Ini tanggung jawabnya Adam. Selain mengusahakan taman itu katanya apa katanya? Memelihara. Itu kata penting. Nah kata memelihara itu dipakai kata dalam bahasa Ibrani syamar. Katakan dulu sama-sama syamar. Ya enggak samar-samar sih tapi syamar. Kan? Syamar itu artinya apa? Menjaga. Bahkan kata syamar itu seringkali dipakai atau digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menjelaskan tentang seorang yang berjaga di pintu gerbang sebuah kota. Zaman dulu, kota-kota zaman dulu tuh gak kayak kota sekarang. Kalau kota sekarang gapura aja gitu kan. Sudah masuk ke kota Bandung, selamat datang di kota Bandung. Cuma gapura aja, gak ada gerbangnya, gak ada pintunya kan. Tapi kota zaman dulu itu sekelilingnya dikelilingi oleh tembok dan biasanya ada pintu gerbang. Dan itu pintu gerbang dijaga. Karena pintu gerbang dijaga, kenapa dijaga? Harus dijaga. Kenapa harus dijaga Pak? Kalau tidak, pintu gerbang ini akan memutuskan kan apa yang akan keluar masuk kan. Betul gak sih? Siapa yang boleh masuk itu diputuskan di pintu gerbang tuh. Jadi pintu gerbang pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat menentukan nasib daripada kota tersebut. Makanya Alkitab bilang, kalau pintu gerbang sudah nggak ada penjaganya, atau pintu gerbang sudah tidak terjaga, maka yang terjadi adalah kota tersebut akan gampang sekali ditaklukkan. Tadi kalau nggak salah dalam pengumuman ada dibacakan ayatnya ya. Yeskiel, Tuhan mencari satu orang yang mau menjaga dan mempertahankan. Itu tuh maksudnya tuh. Syamar itu, penjaga. Karena kalau pintu gerbang kota sudah gak ada yang jaga. Udah, musuh udah gampang sekali hancurkan kota tersebut. Karena udah gak ada yang jaga kan. Nah, Tuhan kasih tahu sama Adam. Adam, waktu Tuhan sudah siapkan semuanya Taman Eden buat Adam. Tanggung jawabnya Adam apa? Tanggung jawabnya Adam, syamar. Bagian Tuhan, dia siapkan semua yang terbaik di Taman Eden. Yang Tuhan siapkan bukan main-main loh. Taman Eden. Semua yang menarik, semua yang terbaik di sana ada. Tuhan sudah siapkan semua yang dibutuhkan oleh Adam di Taman Eden. Tapi tanggung jawab Adam apa? Syamar. Menjaga. Pertanyaannya adalah gini. Apakah saudara sedang bertanggung jawab dalam kehidupan? Menjaga Taman Eden saudara? Atau hari ini gini. Kita mau menikmati Taman Eden kita. Kita mau menikmati semua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita gak berdiri menjadi penjaganya. Itu tanggung jawab kita. Jangan suruh Tuhan. Itu tanggung jawabnya Adam. Adam punya tanggung jawab dua. Abad. Dan yang kedua, syamar. Bukan hanya bekerja. Tapi katanya yang kedua ini, syamar, jaga. Jaga gak Taman Eden yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Apa aja yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Saudara jaga gak? Berdirikah saudara jadi penjaga dalam kehidupan saudara? Sayang itu saya bilang sebanyak orang abai hari ini. Mereka tidak mengambil tanggung jawab mereka untuk jadi syamar, jadi penjaga. Apa aja yang perlu kita jaga? Oh banyak dalam kehidupan ini perlu kita jaga banyak Pak. Yang pertama yang saudara perlu jaga adalah hati saudara perlu saudara jaga.
Makanya Alkitab seringkali bilang kan gini, pintu hati. Pernah dengar kata itu? Kenapa dibilang pintu hati? Berarti kita perlu jaga. Hati kita itu adalah taman. Karena hati itu penentu kehidupan. Hati kita itu taman Eden. Hidup kita ini taman Eden. Dan pintunya adalah hati kita. Makanya kita perlu jaga. Masih ingat gak waktu Kain marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Masih ingat kisah itu? Habel adiknya persembahannya diterima kan? Kain persembahannya gak diterima oleh Tuhan. Marah dia kan? Waktu Kain marah, masih ingat firman Tuhan datang kepada Kain apa? Oh belum pernah baca ya? Nanti sudah baca Kejadian pasal 4. Kenapa hatimu panas Kain? Kenapa mukamu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri kalau hatimu tidak marah kata Tuhan kan? Ingat, lalu Tuhan kasih peringatan itu sama Kain. Apa katanya? Dosa sudah mengintip di pintu. Di pintu mana? Kamu harus menguasainya kata Tuhan. Jangan biarkan dosa masuk Kain. Jangan biarkan iblis acak-acak, obrak-abrik, ambil keuntungan dalam hidupmu. Jaga pintumu. Itu Tuhan udah kasih peringatan sama Kain. Tapi Kain abai kan. Apa yang terjadi? Kain tidak jaga hatinya. Dia membiarkan iri, dengki, dan kebencian itu masuk dalam hati. Dan apa yang terjadi? Nggak tunggu lama. Kain akhirnya hantam adiknya, bunuh adiknya. Itu yang saya bilang. Kita harus berdiri menjadi penjaga untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan? Kehidupanmu. Amin. Dan kalau begitu saudara harus jaga hidup saudara. Jaga hati saudara. Jaga hidup itu maksudnya jaga hati saudara. Sebab aja banyak orang abai aja. Kita ada di sebuah era informasi yang luar biasa. Kita dibombari dengan informasi yang luar biasa hari ini. Betul gak saudara? Setiap hari kita dibombardir. Iblis mau menyerang. Iblis mau keluar masuk untuk acak-acak kehidupan kita. Saudara jaga gak hati saudara hari ini? Hatimu tetap jadi taman yang terjaga. Atau hari ini gini loh. Hati kita bukan seperti taman yang terjaga. Hati kita jadi seperti hutan belantara. Apa bedanya taman sama hutan? Apa bedanya? Hutan itu semua yang liar, semua yang buas tumbuh dan berkembang biak di situ. Nggak perlu dijaga. Tapi yang namanya taman itu harus dijaga, betul nggak? Taman itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, kita rawat. Kita yang harus putuskan mana yang boleh ada di taman itu, mana yang boleh tertanam di taman situ, atau yang tidak boleh tertanam di situ. Kita yang akan putuskan apa yang boleh berkeliaran di situ, yang tidak boleh berkeliaran di situ. Itu taman. Kalau hutan sudah nggak perlu urus. Semua yang liar, semua yang buas bisa tumbuh di situ dan berkeliaran di situ. Nah pertanyaan penting hari ini buat saudara adalah, hati saudara itu taman apa hutan? Coba tanya sebelahnya. Hati lu taman apa hutan? Ada banyak orang hatinya udah kayak hutan. Gak dijaga sama dia. Semua yang liar, semua yang buas berkeliaran di hati saudara. Gak heran hidup kita hancur. Hidup kita babak belur. Kenapa? Karena kita gak jaga hati kita Pak. Ini bukan hanya buat jemaat. Saya ngomong gini juga buat semua pendeta pun. Pendeta sakti mandraguna pun kalau gak jaga tetap aja jatuh juga, hancur juga, betul gak saudara? Jaga hati saudara. Sayangnya itu yang saya bilang kan. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jagalah hatimu. Ini terjemahan yang lain bilang ini lebih bagus terjemahannya. Jagalah hatimu lebih daripada semua yang perlu kamu jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Sayangnya kita jaga bisnis kita jaga apa? Uang kita jaga, handphone kita jaga, kita pakein casing, kita pakein password, finger pakai, udah segala macam kita jaga lah, kita protect semuanya. Tapi sayang gini, orang jaga semuanya tapi nggak pernah jaga hati, itu repot memang. Padahal
Handphonemu bisa saudara nggak jaga nggak apa-apa, tapi hatimu janganlah. Karena Alkitab berkata gini, jagalah hatimu lebih daripada semua yang perlu kau jaga. Kalau saudara merasa perlu jaga handphone saudara, hatimu lebih perlu dijaga daripada handphonemu. Amin. Iya. Ada orang-orang tua yang jaga anaknya udah, waduh protektif banget. Sekarang kan begitu kan. Ke sekolah aja anak udah pembantu, babysitter yang antar, supir sama ajudan. Bayangin dijaga terus. Kita nggak jaga hati kita. Jaga hati saudara. Jangan biarkan semua yang liar, semua yang buas berkeliaran dalam taman hati saudara. Terjaga nggak hati saudara? Terjaga nggak? Kita biarkan kadang-kadang kekecewaan, kepahitan, dengki, iri hati, hal-hal duniawi kita biarkan bercokol dalam hati. Itu yang membuat seringkali kita Kristen, percaya Yesus, tapi kita duniawi. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita dikotori, diracuni oleh hal-hal dari dunia ini. Ayo hari ini jaga hati saudara. Amin. Ya, lebih daripada apapun. Jaga hati saudara. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Saudara boleh pintar. Saudara boleh berhikmat luar biasa. Tapi kalau dasar saudara gak jaga hati, berat. Saya tunjukkan sama saudara. Ada seorang yang hebat, brilian banget. Pinter banget. Tapi kalau gak jaga hati memang berat. Namanya Raja Salomo. Gak ada orang paling brilian di muka bumi ini selain Salomo. Gak ada orang paling kaya, paling sukses di dunia seperti Salomo. Dia kaya raya banget. Tapi satu hari, waktu raja yang berhikmat, raja yang pintar, raja yang cerdas ini gak jaga hatinya, selesai. Tuhan pecahkan semua. Pencapaian-pencapaian yang hebat itu gak ada artinya. Semua hancur. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4 coba kita baca. Multimedia bisa bantu saya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kalau multimedia lagi baik hati dia tampilin. Nah, kalau lagi kurang baik hati ya kita baca di Alkitab aja lah. Baik hati kah multimedia kita hari ini? Satu Raja-Raja 11 ayat yang ke-4. Ah ini dia. Ini raja hebat. Brilliant. Cerdas. Hikmatnya luar biasa. Tapi ini nih. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan, katakan sama-sama, tidak dengan sepenuh hati. Berarti masih nyembah Tuhan dia? Masih Pak. Masih beribadah kepada Tuhan? Masih. Tapi tidak sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati berarti bisa jadi mungkin separuh atau seperempat hati itu. 3/4-nya siapa dong? Setengahnya hatinya siapa dong? Ya dia biarkan akhirnya. Dewa-dewa dan berhala-berhala yang disembah oleh istrinya. Kalau saudara hari itu sempat berkunjung ke Yerusalem pada zaman Salomo memerintah, saudara akan ketemu bukan hanya ada bait Allah sebagai tempat penyembahan dan ibadah kepada Tuhan, di mana korban-korban persembahan dinaikkan dan dibakar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara nggak akan ketemu hanya itu, saudara akan ketemu di Yerusalem juga mesbah-mesbah buat dewa Kamos, Molok. Karena apa? Salomo tidak menjaga hatinya. Alkitab yang bilang. Pinter, oh pinter. Kaya, sukses. Tapi dia gak jaga hatinya. Dia jaga kerajaannya, dia gak jaga hatinya. Hancur Pak. Saudara mau sukses kayak apapun, tapi kalau saudara gak jaga hati, saudara berat. Syamar. Ada gak syamar di sini? Berdirikah saudara sebagai penjaga dalam kehidupan saudara? Ada seorang nabi muda yang sebenarnya punya prospek bagus. Dia bakal calon nabi hebat menurut saya. Karena polanya sudah terlihat kan. Nabi besar yang bernama Elia itu melakukan 7 mujizat hebat pada zamannya. Dia punya murid namanya Elisa. Elisa melakukan 14 mujizat sepanjang pelayanannya. Dan Elisa sedang mempersiapkan seorang nabi muda namanya Gehazi. Tebak kalau Elia 7 kali mujizat,
Elisa muridnya 14. Gehazi sedang dimuridkan oleh Elisa. Bisa berapa nih? Bisa 28 mujizat kira-kira. Calon nabi besar dia. Tapi akhirnya gini, saudara gak akan pernah ketemu lagi nama orang ini. Gehazi hilang di telan zaman. Alih-alih menjadi seorang nabi besar menggantikan Elisa, Gehazi akhirnya kena penyakit kusta dan dia hilang di telan zaman. Gak jadi apa-apa. Kenapa saudara? Gehazi gak jaga hatinya. Terhadap apa? Terhadap uang, materi. Ini calon nabi besar, tapi kalau gak jaga hati berat. Betul gak saudara? Jaga hati saudara. Jaga. Apalagi yang perlu saudara jaga? Saudara jadi penjaga apa sih dalam kehidupan ini? Jaga keluarga saudara. Saudara jaga gak keluarga saudara? Kadang-kadang ada banyak orang yang akhirnya menyaksikan gini. Keluarga kita hancur. Anak-anak kita berantakan. Karena apa? Kita gak berdiri menjaga keluarga kita. Pak, jaga gak istri saudara? Istri-istri jaga gak suami saudara? Kita rajin doa. Kita rajin kebaktian. Tapi kita gak rajin menjaga keluarga kita. Oh, saya tidak anti doa. Saya gak anti doa. Berdoalah buat keluarga saudara. Saya juga berdoa buat anak. Tapi anak-anak kita gak cukup dijaga dalam doa. Jaga gak pergaulannya? Ada banyak orang tua yang abai. Anak kita sedang hidup di satu era di mana gini, semua informasi yang baik dan yang menyesatkan bisa datang dalam hidup mereka. Tapi kita kadang-kadang abai. Kita cuma kasih tanggung jawab anak kita pada guru sekolah minggu. Kita pikir itu tanggung jawabnya guru sekolah minggu. Bukan, itu tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Karena guru sekolah minggu tidak pernah dipercayakan anak-anak itu oleh Tuhan. Yang dipercayakan anak-anak itu kita, bukan mereka. Oh, puji Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, mereka mau membantu kita loh. Tapi tanggung jawab utamanya ada pada kita kan. Jaga dong anak saudara. Jaga dengan apa? Jaga dengan nilai-nilai. Jaga dengan firman Tuhan. Jaga dengan disiplin. Kita jaga gak mereka? Atau kita biarkan aja. Anak kita udah bergaul yang gak benar. Anak kita udah ngomong yang gak benar. Kita biarin. Kita abai. Kita kasih tanggung jawab itu kepada babysitter, kepada pembantu, kepada orang tua kita. Enggak dong, tanggung jawabnya diberikan Tuhan buat kita. Jaga Pak. Itu yang saya bilang beberapa waktu lalu, saya kaget juga anak saya yang tadi itu. Itu tiba-tiba kakaknya itu menemukan di dalam handphonenya. Walaupun istri saya sudah kasih tahu kan, dia cuma bisa pegang handphone itu Jumat sore sampai Minggu. Senin sampai Jumat siang tidak boleh. Kita sudah batasi itu, tapi kita kaget loh. Untung kakaknya juga ikut menjaga. Ternyata ada aplikasi ini loh, aplikasi apa? Kartun gitu. Tapi gambarnya itu gambar-gambar porno, apa adegan porno, kartun. Saya kaget waktu itu. Saya bilang, kamu dapat dari mana ini? Kenapa kamu lihat yang begitu? Dari temannya Pak. Wah, saya tegur, kakaknya juga tegur, dia nangis. Saya bilang, kamu mesti bertobat, minta ampun sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta ampun. Ya, itu yang saya bilang, kalau siapa yang mau berdiri untuk menjaga anak-anak kita? Kita dong yang harus berdiri, amin. Ada satu imam namanya Imam Eli, dia tidak berdiri menjaga anak-anaknya. Anaknya udah bikin salah, anaknya udah bikin dosa, dibiarin aja, dia gak pernah tegur. Terus Tuhan berdiri, kasih tahu sama Imam Eli, kamu gak bikin apa, kamu gak berdiri menjaga anak-anak kamu. Makanya satu saat gini, semuanya akan habis. Tewas. Murka Tuhan, kutuk yang datang buat Imam Eli dan anak-anaknya. Itu yang saya bilang, jaga.
Siamar dalam kehidupan. Pernikahan saudara dijaga, keluarga saudara dijaga, anak-anak saudara dijaga. Kita harus berdiri jadi penjaganya. Oh iya, kita harus jaga mereka dalam doa-doa kita, yes. Tapi juga bukan hanya dalam doa dong. Saudara tahu nggak apa dosanya Adam di Taman Eden? Apa dosanya Adam di Taman Eden? Dosanya Hawa jelas, dia makan buah yang Tuhan larang untuk dia makan, betul nggak? Ular kemudian menggoda Hawa, lalu kemudian apa yang terjadi? Hawa lihat buah itu sangat menarik, lalu dia makan buah itu kan. Hawa nafsu ngelihat buah itu kan. Makanya Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu kan. Itu karena Hawa duluan yang nafsu ngelihat buah itu kan, dan dia makan buah itu. Nah dosanya Adam apa? Dosanya Adam bukan hanya ikut makan, bukan hanya itu. Dosanya Adam adalah karena dia nggak bikin apa-apa. Dia nggak mengambil tanggung jawabnya. Itu dalam pemuritan pria sejati kita diajar itu. Bahwa dosa seorang pria bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia tidak lakukan. Iya kan? Dosa itu kan bukan hanya apa yang kita lakukan. Oh ya berzina, apalagi merampok, membunuh itu dosa. Tapi dosa itu juga adalah di Alkitab ya. Dosa itu juga, saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan, saudara nggak buat. Itu dosa. Saudara tahu tanggung jawab saudara harus kerjakan, saudara nggak kerjakan. Itu berdosa kata Alkitab. Nanti bacalah di surat Yakobus itu ada kok. Saudara tahu berbuat baik, saudara nggak bikin, itu dosa kata Alkitab. Dosa bukan hanya apa yang saudara lakukan, dosa juga adalah apa yang saudara tidak lakukan. Belum baru dengar kali saudara hari ini kan. Ketika ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, harusnya dia bertanggung jawab kan? Itu berdosa Pak. Itu dosanya Adam. Dosanya Adam bukan apa yang dia lakukan. Dosanya adalah apa yang dia tidak lakukan. Apa yang dia tidak lakukan? Dia tidak menjaga Taman Eden. Bisa-bisanya ada si ular yang bisa goda istrinya. Dia nggak jaga. Dia nggak siamar. Harusnya waktu ular menggoda Hawa, dia udah lakukan itu. Hei ular, ngapain kamu? Pentung ke pakai ranting, ke pakai apa, ke sabet ke dia. Atau kasih tahu sama Hawa, jangan mau ditipu sama ular. Firman Tuhan bukan begitu. Harusnya Adam kasih tahu. Adam nggak bikin apa-apa. Jaga. Apa yang perlu saudara jaga lagi? Hidup saudara, keluarga saudara, komunitas gereja saudara. Yang tadi saya bilang itu kan keluarga jasmani. Gereja ini adalah keluarga rohani. Betul gak? Gereja ini keluarga saudara bukan? Saudara jaga gak gereja ini? Saudara ceritainlah pendeta saudara. Saudara cerita, aduh payah gereja itu, gereja susah lah gereja itu mah. Saudara gak jaga gereja saudara. Ini kan komunitas saudara. Siapa yang perlu menjaga ini? Pak Ishak coba. Oh iya Pak Ishak pasti menjaga. Pak David kah? Iya pasti Pak David. Udah kelihatan kok dari tampang Pak David pasti jaga gereja ini. Cuma kan bukan hanya Pak Ishak dan Pak David dong. Saudara ada di dalamnya kan. Tuhan percayakan komunitas ini, gereja ini buat saudara. Ini jadi keluarga rohani saudara. Saudara harus berdiri untuk menjaganya. Siapa yang mau jaga komunitas ini kalau bukan saudara? Jaga. Jangan lukai, jangan sakiti. Jangan biarkan ada yang mau merusak komunitas ini. Pak Ishak menjaga pengajarannya supaya nggak ada pengajaran-pengajaran yang sesat lewat mimbar-mimbar ini. Dijaga, saudara jaga supaya kemudian gini, kesatuan, keutuhannya tetap terpelihara. Jangan saudara omongin ini, gosipin orang ini, saudara sedang melukai komunitas ini. Saudara nggak berdiri menjaga. Yang terakhir, apa yang perlu saudara jaga? Kota saudara perlu jaga. Karena gereja ada untuk kotanya. Sayang kita cuma diajar-ajar untuk nyanyi kebaktian doang. Jadi makanya gereja hari ini jago kebaktian, jago ibadah, nggak jago menjaga kotanya. Ada banyak orang susah. Ada banyak kejahatan, kita diam. Kita nggak berdiri untuk menjaga kota ini. Kita nggak ambil tanggung jawab untuk lakukan sesuatu. Saya berdoa supaya komunitas ini, gereja ini kemudian menangkap sesuatu dari Tuhan.
Lakukan sesuatu buat kota saudara. Mungkin yang saudara kerjakan mungkin kelihatan kecil, tapi gak apa-apa, kita mau belajar ambil tanggung jawab. Siapa yang perlu menjaga kota ini kalau bukan saudara? Gereja aja untuk Tuhan, gereja ada untuk kita. Tapi yang ketiga, gereja juga ada untuk kota ini. Jaga kota ini, ambil tanggung jawab. Banyak orang susah, apa yang sudah bisa bantu, apa yang sudah bisa kerjakan. Jangan cuma jago kebaktian kita, jangan cuma jago di ruangan ini. Kita harus saatnya from altar to gates. Dari altar kita bergerak menuju gerbang kota kita. Di gerbang kita akan putuskan apa yang tidak boleh ada di kota ini, apa yang boleh ada di kota ini. Amin. Wajah saudara udah tertekan, saya selesai. Jadilah syamar, jaga kota saudara. Bukan hanya mengusahakan, tapi menjaga, itu penting. Jaga hati saudara, jaga hidup saudara, jaga keluarga saudara, jaga komunitas saudara, jaga kota saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, mari sekali lagi sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati, setulus salibmu, kasihmu. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti. Saya sempat miris ya saudara, aku ngelihat di Jakarta ada satu wilayah namanya PIK 2 ya. Aduh, saya kalau ke sana tuh ngelihat gereja berlomba-lomba bangun gedung. Tapi ada sebuah yayasan yang bukan Kristen. Bangunnya sekolah, rumah sakit. Gereja berlomba-lomba bangun gedung. Kita gak berdiri menjaga kota kita.
Ayo saudara, jadilah syamar. Jaga hidup saudara. Jaga keluarga saudara. Jaga gereja ini. Kita jaga kota kita. Udah saatnya kita berpindah daripada sekedar cuma di altar ini. Ya bagus. Kita doa, kita nyanyi, kita nyembah. Sekitar saatnya kita berdiri di pintu gerbang kota kita untuk memutuskan apa yang gak boleh ada di kota ini. Apa yang harus kita kerjakan buat kota ini. Saya berdoa supaya gereja ini menangkap sesuatu dari Tuhan. Hamba mau terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Biar Tuhan bicara buat umat-Mu di tempat ini. Terus kami mengerjakan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan semuanya buat kami. Cuma masalahnya hari ini kami gak mau bergerak. Kami gak mau mengambil tanggung jawab kami. Kami cuma menunggu dan menunggu Tuhan. Atau mungkin selama ini ada zona kenyamanan yang banyak membelenggu kami. Kami gak bisa keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar tembok gereja ini. Tuhan tolong kami. Supaya kami jadi syamar, kami jadi penjaga. Supaya kami gak jatuh dalam dosa Adam. Adam gak jadi penjaga Taman Eden. Dia biarkan ular menggoda istrinya. Dia biarkan Hawa istrinya melanggar firman Tuhan. Dia gak jaga. Tuhan, hari ini kami mau bangkit. Kami mau ambil tanggung jawab kami. Kami mau jadi penjaga. Penjaga buat hidup kami. Penjaga buat keluarga kami. Kami ambil tanggung jawab untuk menjaga komunitas gereja kami. Keluarga ilahi yang Tuhan percayakan buat kami. Kami jauh ambil tanggung jawab untuk menjaga kota ini. Berkati Tuhan, gereja ini, berkati mereka. Berkati Pak Ishak dengan semua pemimpin dan seluruh jemaat. Biar waktu-waktu ini hari ini ada hati Tuhan yang dinyatakan dan mereka tangkap itu untuk mereka kerjakan bersama-sama. Meteraikan firman-Mu. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami atas nama Gembala, seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin.